sering dipandang sebagai raksasa yang sedang bangkit dengan teknologi melesat, militer berkembang, dan diplomasi yang menjangkau benua. Namun kekuatan itu bukanlah kisah baru. Ia adalah gema panjang dari peradaban yang telah ribuan tahun memandang dirinya sebagai pusat dunia. Istilahnya, Zhongguo atau negeri tengah. Di balik wajah modern China, ada ingatan kolektif tentang perang saudara, invasi asing, dan abad penghinaan yang meninggalkan luka psikologis mendalam. Dari pengalaman itulah, lahir obsesi terhadap stabilitas, kesatuan, dan kekuasaan yang terpusat. Karena bagi Cina, kekacauan adalah musuh yang jauh lebih menakutkan daripada otoritarianisme. Maka, ketika dunia mengira kebangkitan Cina adalah buah kerja satu pemimpin bernama Xi Jinping, narasi itu sesungguhnya terlalu dangkal. Apa yang terlihat hari ini adalah warisan panjang para kaisar, dinasti, dan filsafat politik yang menata dunia dalam hierarki pusat dan pinggiran. Hal yang berubah hanya pada simbol, dari istana kekaisaran menjadi gedung politbiro, dari mandat langit menjadi legitimasi pembangunan. Di tengah panggung geopolitik global abad ke-21, China sering digambarkan sebagai kekuatan yang tiba-tiba bangkit. Seolah-olah kebangkitan itu murni hasil visi satu pemimpin, yaitu Xi Jinping. Media barat menyorot wajahnya, retorikanya, impian Cina yang ia canangkan, dan langkah agresifnya di Laut Cina Selatan. Namun, bagi orang yang memahami sejarah panjang negeri ini adalah keliru jika menganggap kebangkitan Cina hanya karya satu orang. Untuk memahami langkah China, kita harus memahami ingatan sejarahnya, karena masa kini sedang digerakkan oleh masa lalu yang belum pernah benar-benar selesai. Yang sedang kita saksikan bukan hanya kebijakan masa kini, melainkan kebangkitan kembali warisan berabad-abad. Sebuah gagasan bahwa China bukan sekadar negara, melainkan peradaban yang memandang dirinya sebagai pusat dunia. Karena itu, untuk memahami mengapa China bertindak seperti sekarang, kita harus melangkah jauh ke belakang, melampaui Beijing yang modern, melampaui revolusi komunis 1949, bahkan sebelum dinasti Qing yang rubuh di awal abad ke-20, kita perlu menyelam ke dalam ingatan panjang sejarah mereka. Sebab bagi Cina, sejarah bukan catatan masa lalu. Ia adalah kompas moral, peta arah, dan legitimasi. Cina bukan sekadar mengingat sejarah, karena Cina hidup di dalam sejarah itu sendiri. Nama Cina dalam bahasa Mandarin adalah Zhongguo, yang berarti negeri tengah. Ini bukan sekadar nama, ini adalah pandangan terhadap dunia. Dalam kosmologi politik kuno Tiongkok, dunia dipandang seperti lingkaran-lingkaran. Pusatnya adalah China, sebuah tanah yang dianggap sebagai peradaban tertinggi, pusat kebudayaan, pusat moralitas, pusat kemanusiaan yang halus dan tinggi. Selama ribuan tahun, Cina memandang kekuasaannya dalam skala yang panjang. Bukan puluhan tahun seperti negara-negara modern, tetapi dalam ritme berabad-abad. Hari ini ketika pejabat Cina berbicara tentang pemulihan kebesaran, mereka tidak membayangkan sesuatu yang baru. Mereka membayangkan kembali ke tempat yang pernah menjadi milik mereka. Karenanya, langkah Cina di Laut Cina Selatan, investasi besar dalam Belt and Road Initiative, hingga diplomasi ekonominya yang kuat. Bukan sekadar ekspansi ekonomi, itu adalah proses mengembalikan pusat gravitasi dunia ke Beijing. Sesuatu yang pernah terjadi pada era dinasti Ming dan Han, China tidak sedang membangun masa depan. China sedang menjemput masa lalu. Di luar lingkaran pertama terdapat kerajaan-kerajaan tetangga yang dianggap kurang beradab, dan semakin jauh keluar, semakin liar dunia di mata mereka. Gagasan ini bukan sekadar romantika. Ini membentuk identitas nasional. Ia melekat pada pendidikan, sastra, politik, dan kepemimpinan. Selama lebih dari 2000 tahun, China diperintah oleh sistem yang dikenal sebagai mandat langit. Kekuasaan seorang kaisar tidak berasal dari rakyat, tetapi dari legitimasi kosmik. Seorang pemimpin dianggap layak memimpin jika ia mampu menciptakan harmoni antara manusia, alam, dan tatanan sosial. Ketika harmoni terganggu, bencana, kelaparan, pemberontakan, itu artinya langit telah mencabut mandat tersebut dan berarti kekuasaan dapat berpindah. Konsep ini membentuk identitas politik China bahwa stabilitas adalah nilai tertinggi. Kekacauan adalah ancaman terbesar. Inilah akar dari obsesi Cina terhadap kontrol. Transfer kekuasaan politik bukan dianggap sebagai hak, tetapi sebagai risiko. Keterbukaan brutal seperti yang terjadi di demokrasi liberal dengan debat, protes, dan konflik ideologi.
Dalam sejarah Cina sering menghasilkan perpecahan dan perang saudara. Maka ketika kita melihat bagaimana Partai Komunis mengontrol media, sensor pada internet, menindak oposisi, dan membangun sistem pengawasan digital. Menurut mereka, itu bukan semata tindakan otoriter, itu adalah perpanjangan warisan ribuan tahun, di mana ketertiban lebih penting daripada kebebasan, dan kesatuan lebih utama daripada keberbedaan. Bagi Cina, harmoni bukan sekadar budaya, itu adalah landasan keberlangsungan peradaban untuk masa depan mereka. Namun ada babak gelap yang menjelaskan perubahan paling besar dalam cara Cina melihat dunia, yaitu periode yang dikenal sebagai abad penghinaan, antara tahun 1839 sampai 1949. Dimulai dari Perang Candu melawan Inggris hingga invasi Jepang, Cina mengalami getir kehidupan, penjajahan ekonomi, penguasaan paksa pelabuhan-pelabuhan, perjanjian yang memalukan, dan kehancuran moral kebangsaan. China, negeri yang menganggap dirinya pusat dunia, dipaksa berlutut di hadapan kekuatan asing. Ini meninggalkan luka yang sangat dalam. Bukan hanya politik, tetapi psikologis. Generasi demi generasi diajarkan bahwa dunia luar tidak datang untuk berdagang. Dunia luar datang untuk menguasai. Inilah alasan mengapa China hari ini selalu curiga pada sistem internasional yang dibangun Barat. Mereka memandangnya bukan sebagai kerjasama global, tetapi jebakan. Ketika Amerika berbicara tentang demokrasi, Beijing mendengarnya sebagai upaya menggulingkan stabilitas. Ketika Eropa berbicara tentang hak asasi manusia, Beijing mengingat penjajahan, penghinaan, dan kontrol yang pernah mereka alami. China modern lahir dari trauma, dan trauma itu membentuk ambisi balas dendam sejarah. Ketika Mao Zedong mengambil alih kekuasaan pada 1949 dan mendirikan Republik Rakyat China, banyak yang mengira China telah meninggalkan masa lalunya. Tetapi jika kita melihat lebih dekat, Mao tidak menghancurkan struktur budaya dan politik kekaisaran. Ia menggantinya dengan bentuk baru. Kaisar diganti dengan partai sebagai pusat otoritas. Mandat langit diganti dengan mandat revolusi. Sistem hierarki Konfusianisme digantikan oleh hierarki ideologis. China tidak berubah dari negara tradisional menjadi negara modern. China berubah dari kekaisaran dinasti menjadi kekaisaran ideologi. Dan di dalam struktur itu, negara mengatur hidup individu, masyarakat tunduk pada tatanan kolektif. Dan desain dianggap ancaman terhadap harmoni. Ketika Xi Jinping berbicara tentang China Dream, ia tidak sedang membangun kebijakan baru. Ia sedang menghidupkan kembali narasi Cina sebagai peradaban besar yang pernah hilang. Dan kini akan kembali memimpin dunia. Xi Jinping sering digambarkan sebagai pemimpin pragmatis. Namun bagi Cina, ia sebenarnya adalah figur simbolik, penjaga kesinambungan peradaban. Ia bukan pendiri visi, ia adalah pelaksana warisan. Dalam banyak aspek, Xi Jinping berperan layaknya seorang kaisar. Ia menghapus batasan masa jabatan. Ia menempatkan loyalis dalam struktur militer dan birokrasi. Ia membangun kultus kepemimpinan dengan propaganda nasional. Ia menguatkan peran negara dalam ekonomi dan kehidupan sosial. Namun yang paling penting, Xi Jinping memulihkan keyakinan nasional bahwa Cina memiliki takdir sejarah untuk memimpin. Inilah inti dari kebijakan luar negeri China. China tidak ingin menjadi bagian dari dunia, China ingin menjadi pusat dunia. Ketika kita melihat bagaimana Cina bergerak hari ini, membangun pulau militer, menguasai jalur perdagangan global, mempengaruhi negara berkembang melalui pinjaman infrastruktur, kita sedang melihat sesuatu yang pernah terjadi. Ini adalah kembalinya pola upeti, sistem kuno di mana negara-negara di sekitar Cina mengakui superioritasnya sebagai syarat hubungan diplomatik dan ekonomi. Bagi negara-negara yang kini menjadi partner Belt and Road Initiative, hubungan dengan Beijing bukan sekadar perdagangan. Itu adalah ketergantungan. Inilah alasan kenapa beberapa negara harus melepaskan pelabuhan-pelabuhannya setelah terjebak hutang Cina dengan pinjaman besar untuk pembangunan infrastruktur yang konon membanggakan para pemimpin negara, namun kemudian harus terjerat kewajiban upeti Beijing yang membelenggu. Di sini, dunia barat menghadapi dilema. Mereka mencoba memahami Cina dalam kerangka nasional modern. Demokrasi versus otoritarianisme, ekonomi pasar versus ekonomi negara, tetapi Cina tidak bermain dalam kerangka itu. Cina bermain dalam kerangka peradaban. Dan dalam permainan peradaban, waktu ada di pihak mereka. Bagi mereka, ambisi bukan agresi. Ambisi adalah pemulihan tatanan alam. Inilah rahasia kekuatan China hari ini. Mereka tidak bergerak dengan imajinasi politik jangka pendek. Mereka bergerak dengan ingatan peradaban.
Pertanyaannya bukan lagi apakah China ingin memimpin dunia. Pertanyaannya adalah bagaimana dunia akan meresponsnya. Sebab China tidak akan berhenti. Mereka tidak sedang berlari mengejar kejayaan. Mereka sedang kembali ke rumah. Jika kita ingin memahami China hari ini, kita harus berhenti bertanya apa yang diinginkan Xi Jinping. Yang harus kita tanyakan adalah, apa yang diinginkan peradaban berusia 4.000 tahun ini dari dunia? Sebab Xi Jinping akan berlalu, partai mungkin akan berubah. Bahkan sistem dapat berevolusi. Namun gagasan tentang China sebagai pusat dunia akan tetap hidup. Dan selama gagasan itu hidup, geopolitik global tidak akan pernah lagi sama.